Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap hidup kita senantiasa dilindungi oleh kuasa kasih Allah, oleh pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Mengalir perlahan demi perlahan, masuk ke dalam relung-relung hati kita, memperbaiki diri kita dari dalam, sehingga juga menjadi pulihlah apa yang ada di luar diri kita. Saudaraku, percayalah saat ini pemulihan-pemulihan sedang terjadi di tengah dunia ini, di mana kuasa kasih Allah sedang turut bekerja dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Percaya bahwa Allah itu maha kuasa, percaya bahwa Allah bisa memulihkan kehidupan kita. Dan kekuatan itu sungguh sangat dahsyat dan besar. Nah, sekarang kuncinya adalah jangan tutup pintu hati kita. Jangan tutup rapat-rapat. Buka selebar-lebarnya. Sampai rahmat itu bisa masuk seutuhnya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, jangan biarkan yang jelek-jelek yang masuk ke dalam kehidupan kita. Buka lebar-lebar, tetapi kita juga harus bisa memilih mana yang baik, mana yang bermanfaat, mana yang mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita. Misalnya saudaraku, kalau di hadapan saya ini ada obat nyamuk, kita tahu ini semua racun. Kalau terhirup apalagi tertelan, kita bisa mati. Nah, kalau kepada Anda dihadapkan, di tangan kiri saya ini ada racun, di tangan kanan ini ada air madu. Racun dan madu udah kayak lagu aja, pernah ada lagunya ya. Nah, kalau Anda disuruh memilih, yang mana yang mau Anda pilih? Milih racun atau milih madu, air yang manis ini? Nah, dari situ saja kita sebetulnya sudah bisa memilih. Kita diberi hikmat, roh Tuhan yang menuntun kita untuk menghindari yang jelek-jelek, yang mendatangkan kerugian, yang membawa kepada maut. Lalu kita memilih apa yang baik, yang bermanfaat, yang membawa kita pada keselamatan. Nah, saudaraku, saya yakin kita semua sebetulnya sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Cuman kadang-kadang Romo, yang tidak baik itu enak Romo. Masa kita mau membawa racun ke dalam kehidupan kita sendiri? Satu racun yang paling mematikan yang bisa menghancurkan kebahagiaan hidup manusia, yaitu kebencian. Kebencian bisa lahir dari pengalaman orang yang disakiti, dari pengalaman orang yang mencintai tapi dikhianati, dari pengalaman orang yang sudah memberikan yang terbaik untuk seseorang, tetapi orang itu mendatangkan luka yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sehingga muncullah kebencian. Kebencian juga bisa muncul dari pengalaman negatif yang kita terima terus-menerus setiap hari, setiap saat. Sampai-sampai kita tidak bisa sabar lagi, sampai-sampai kita tidak bisa mengampuni lagi, sampai-sampai kita tidak bisa mentolerir lagi. Ujungnya pilihannya hanya satu, yaitu kebencian. Banyak orang zaman sekarang yang hidupnya dipenuhi oleh kebencian. Oleh orang-orang tertentu, oleh pengalaman-pengalaman tertentu, oleh situasi-situasi tertentu. Sehingga rahmat yang besar yang dimilikinya saat ini tertutup rapat-rapat. Orang gak bisa lagi melihat kebahagiaannya karena di depan matanya ada kebencian. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ajaran Kristiani mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus berani mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang menyakiti kita, musuh-musuh kita. Karena dengan demikian kita akan diampuni. Nah, saudara-saudaraku terkasih, persoalannya bukan soal mengampuni lalu diampuni. Tetapi Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan mindset kita, membersihkan perasaan-perasaan kita dari ungkapan-ungkapan kebencian, dari kata-kata kebencian, pikiran-pikiran yang dipenuhi oleh kebencian, dan juga hati yang membenci.
Saudaraku, kalau masih ada kebencian sedikit saja dan dibiarkan berlarut-larut, lama-lama kebencian itu akan menguasai hidup kita. Ketika kita sedang berjuang untuk mengampuni, untuk menghindari kebencian, dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita, dengan bingkisan-bingkisan yang kita kirim kepada dia, dengan kata-kata baik kita, ternyata Romo tidak selamanya berhasil. Kadang gagal dan gagal lagi. Kebencian itu seolah-olah akarnya sudah sangat menancap dalam-dalam di dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, firman Tuhan yang mana? Ajaran Tuhan Yesus yang mana? Yang kiranya bisa membantu kita untuk menguasai kebencian kita. Bukan sebaliknya, diri kita dikuasai oleh kebencian itu. Saya akan membacakan ajaran Yesus dalam Lukas bab 14 ayat 33. Dikatakan begini, "Setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Saya ulangi, setiap orang di antaramu, termasuk saya, termasuk Anda, termasuk mereka juga, yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudaraku, sekarang kita bisa bertanya, apa ya yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan, yang kita agung-agungkan, yang kalau tidak hati-hati bisa merintangi kita menjadi murid Yesus? Ternyata ada banyak hal. Bisa jadi kesibukan kita sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa, tidak punya waktu untuk Tuhan, dan juga tidak punya waktu untuk belajar mengampuni. Bisa jadi juga nama baik kita, kehormatan kita yang kita agung-agungkan selama ini, sehingga tidak boleh dicolek-colek oleh orang lain. Tidak boleh orang lain ngomong sedikit saja mengkritik kita, langsung kita marah, langsung kita sakit hati, lama-lama mendatangkan kebencian. Bisa juga sifat kita yang tidak sabar, maunya serba instan. Sehingga ketika menghadapi orang-orang nyinyiran, nasihat-nasihat kecil yang tidak mengenakan kita, langsung kita anggap nasihat-nasihat itu sebagai serangan untuk diri kita. Kita menganggap mereka membenci kita. Lalu reaksi spontan kita adalah kalau mereka membenci kita, kita harus membenci balik kepada mereka. Saudara-saudara, itu bukanlah ajaran dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kalau kita dibenci, kalau kita dimusuhi, kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita harus mengampuni. Maka dalam doa Bapa kami, silakan Anda berdoa luar biasa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya punya alat peragaan lagi. Seandainya ini diri kita utuh di hadapan Allah, kita kosong, artinya kita mampu menanggalkan segala hal yang ada dalam diri kita. Kayak tadi, prestasi, kesombongan, kesibukan, karir, nama baik, harta benda, dan lain sebagainya. Kita kosongkan, kita buang jauh-jauh. Lalu, ini rahmat Allah. Ketika kita mengosongkan diri, kita membuka diri kita lebar-lebar, tanpa penghalang, kita bisa lihat rahmat Allahnya bisa turun secara utuh ke dalam diri kita. Tetapi saudaraku, misalnya telur-telur ini adalah kesombongan kita, keegoisan kita, prestasi kita, kesibukan kita, karir kita, nama baik kita yang kita mau junjung tinggi-tinggi, ego kita masukin ke sini. Gak bisa kita buang, gak bisa kita singkirkan, masih kita gondeli terus-menerus. Kita lihat rahmat yang sama. Kalau kita turunkan ke sini, kita bisa lihat meskipun seolah-olah hidup kita penuh dengan rahmat, tetapi sebetulnya tidak. Karena tidak terisi sepenuhnya, sudah diisi oleh yang lain-lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari peragaan ini semoga menjadi jelas.
Ajaran Kristiani mengajak kita untuk berani mengosongkan diri, membuang jauh-jauh apa yang kita anggap berharga, karena kita bisa melihat yang berharga itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saat ini masih ada kebencian dalam diri kita masing-masing, kita tidak suka dengan orang-orang tertentu, kita tidak suka dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita, jangan biarkan itu semua menghalangi, merusak relasi kita dengan Allah, menghalangi curahan rahmat ke dalam diri kita. Biarlah kita bersihkan, kita murnikan diri kita. Tuhan, aku mau mengampuni. Dengan kekuatan rahmat-Mu, aku mau mengasihi mereka yang membenci aku. Salah satu caranya adalah berdoalah untuk kebaikan-kebaikan mereka. Meskipun mereka seolah-olah tidak berubah, tidak bertobat, tidak memperbaiki diri, tapi bukan hak dan wewenang kita untuk menghukum mereka. Biarlah Tuhan yang Maha Adil memberikan yang terbaik dalam diri mereka dengan cara-cara Allah. Semoga kita bisa mengampuni, membebaskan pikiran, perasaan, hidup kita dari kebencian. Dalam nama Yesus, mengalir kasih pengampunan dalam hidup kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa video ini untuk di-like, di-komen, dan juga di-share. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Salam.